Halo teman-teman, ketemu lagi denganku di video kali ini. Di video kali ini, aku akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar. Tapi, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, aku akan menjelaskan dua hal yang sangat-sangat penting. Dua hal itu adalah seks dan gender. Menurut Mansur Fakih, di dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial, ia mengatakan bahwa dua hal ini mesti dibedakan satu sama lain. Sayangnya, di tengah masyarakat, masih saja banyak orang yang kesulitan untuk membedakan dua hal yang amat sangat penting ini. Dan kegagalan untuk membedakan dua hal ini merupakan satu hal yang fatal di dalam konteks sosial. Seks bisa kita pahami sebagai satu hal yang terberi secara kodratiah kepada tubuh kita. Misalnya, laki-laki memiliki penis, perempuan memiliki vagina. Laki-laki memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim. Sedangkan gender adalah suatu hal yang lain. Gender merupakan bentukan atau konstruksi kultural yang ada di masyarakat. Karena gender berkaitan dengan konstruksi kultural, artinya adalah bahwa yang namanya gender itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi, tempat, dan situasi zaman tertentu. Dalam bahasa lain, gender itu tidak tetap. Setiap tempat memiliki konstruksinya masing-masing. Setiap orang di zaman tertentu juga memiliki konstruksinya masing-masing. Kita bisa mengambil contoh misalnya seperti ini. Laki-laki biasanya digambarkan sebagai sosok yang kuat, rasional, jarang menangis, tangguh, tidak cengeng, dan lain semacamnya. Sedangkan perempuan dibayangkan sebagai sosok makhluk yang lemah lembut, perasa, lemah, dan lain semacamnya. Jadi, gender-gender itu berkaitan dengan sifat-sifat dan bukan berkaitan dengan dimensi tubuh kita. Pertanyaannya yang muncul kemudian adalah, apakah seks seseorang itu menentukan gendernya? Jawabannya adalah tidak. Karena, sekali lagi, seks dan gender adalah dua ranah yang berbeda. Meskipun masih saja banyak orang yang melekatkan gender tertentu pada seks seseorang. Ketika saya dilahirkan sebagai seorang lelaki, secara biologis, secara seksual, maka hal itu tidak berarti bahwa saya mesti jadi kuat, jadi rasional, mesti jadi pemimpin, dan lain semacamnya. Karena sifat-sifat itu adalah ranah gender dan bukan ranah seks. Sehingga saya bebas memilih gender apa yang mau saya ambil. Begitu juga dengan seseorang yang lahir dengan jenis kelamin atau seks perempuan. Dia tidak mesti memiliki gender lembut, perasa, keibuan, dan lain semacamnya. Sehingga, kalau misalnya ada orang yang bilang, cewek itu baperan, laki-laki itu harus kuat, itu adalah suatu hal yang salah. Karena mereka mencoba melekatkan gender pada jenis kelamin tertentu. Sifat-sifat seperti kuat, lucu, memimpin, keibuan, dan lain semacamnya merupakan sifat-sifat yang boleh kita pilih secara bebas. Entah kita itu berjenis kelamin laki-laki, atau berjenis kelamin perempuan. Setiap orang boleh mengambil dan memilih sifat-sifat yang ada secara bebas. Sekali lagi, yang menjadi inti permasalahan adalah ketika kita tidak bisa memilah dua hal ini, ketika kita menyatukan antara seks dan gender, yang pada dasarnya dua hal ini adalah suatu hal yang amat sangat berbeda. Oke, barangkali itu saja di penjelasan bagian pertama ini, karena setelah ini aku akan mengupload video bagian kedua. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan semoga teman-teman bisa memilah dua ranah yang berbeda ini. Terima kasih karena sudah menonton. Ingat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan terus ikuti channel ini. Terima kasih.